Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Bu Meta. Oke, yes, Allahu Akbar, yuk. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum itu mari kita membaca doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Untuk memahami teks laporan hasil observasi, maka kita harus melakukan observasi. Nah, alhamdulillahnya kalian sudah melakukan itu dari awal masuk kelas 7, yaitu dengan jurnal menanam, ya kan? Ada jurnal observasinya. Nah, sekarang coba perhatikan di jurnal menanam cabai. Bagian mengamati atau pengamatan, inilah yang disebut dengan observasi. Kita perhatikan tumbuhan cabai kita ya. Kalau ibu kebetulan di sini menanamnya cabai rawit. Nah, kalian kumpulkan data yang terlihat dulu. Apa yang pertama dilihat? Ini adalah pohon cabai rawit. Warnanya, warna daunnya hijau. Buahnya ada yang hijau, ada yang merah atau orange. Lalu untuk panennya saat usia 3 bulan. Dan cabai ini banyak dipakai untuk memasak, terutama untuk orang-orang yang menyukai pedas. Hampir di semua masakan biasanya menggunakan cabai. Nah, catat dulu data-data itu. Lalu kalian kembangkan. Kalian cari melalui penelitian atau riset, bisa dengan googling atau browsing tentang cabai rawit. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari suatu pengamatan. Untuk struktur teks laporan observasi, Ibu cantumkan ada 2 di dalam modul kalian ya. Yang pertama yaitu informasi umum atau klasifikasi umum. Ini berisi pernyataan umum, contohnya seperti nama, kelas, waktu observasi, tempat observasi, serta tambahan lain tentang hal yang dilaporkan. Lalu masuk ke struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Ini sudah berisi perincian atau inti dari hasil observasi yang dilakukan. Misalnya kualitas, bagian, fungsi, kebiasaan, dan kegunaan atau manfaat. Untuk itu, teks laporan observasi akan berbeda dengan teks deskripsi, narasi, atau teks lainnya. Mengapa? Karena dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, cirinya sudah pasti banyak menggunakan istilah ilmiah atau teknis. Ini salah satu kewajiban, makanya biasanya diawali dari nama latinnya, apa yang sedang dibahas. Lalu yang kedua, membahas objek yang bersifat umum. Jadi tidak mungkin subjektif. Kalau deskripsi kan subjektif ya, misalnya sekolahku. Nah, kalau teks laporan observasi tidak akan subjektif, melainkan objektif, hanya tentang sekolah. Lanjut ke ciri ketiga, yaitu menjelaskan dari sudut pandang ilmu secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena merupakan hasil pengamatan dan analisa yang sistematis. Jadi tidak boleh sembarangan, harus benar-benar ada pengamatan atau ada investigasi, penelitian secara sistematis. Dan yang terakhir, memiliki struktur teks, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi umum yang menerangkan subjek laporan serta keterangannya, dan penjabaran atau deskripsi yang dijabarkan secara ilmiah. Untuk tipsnya, Ibu sudah tuliskan di dalam modul kalian bagaimana agar mudah membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Tentunya harus yang kalian kuasai ya, dan menggunakan 5W plus 1H.
Nah, sekian materi untuk hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.